Sistem reproduksi manusia. Struktur alat reproduksi. Struktur alat reproduksi tergolong ke dalam 4 golongan, yaitu 1. Sistem reproduksi pria. 2. Sistem reproduksi wanita. 3. Siklus menstruasi. 4. Fertilisasi. Sistem reproduksi pria. Sistem reproduksi pria terdapat beberapa macam, yaitu sebagai berikut. Testis, skortum, penis, saluran sperma, epididymis, uretra, kelenjar seminal. Tekan tombol berikut untuk penjelasan lebih lanjut. Testis. Testis berfungsi menghasilkan sperma melalui meiosis. Skortum. Skortum berfungsi untuk membantu mengatur suhu yang sesuai untuk produksi sperma. Penis. Penis berfungsi sebagai organ perkembangbiakan dan saluran kencing. Saluran sperma. Saluran sperma berfungsi menyalurkan sperma dari testis ke uretra. Epididymis. Epididymis berfungsi menampung sperma. Uretra. Uretra berfungsi menyalurkan sperma dari urin keluar tubuh. Kelenjar seminal. Kelenjar seminal berfungsi menghasilkan cairan agar sperma mudah bergerak. Sistem reproduksi wanita. Sistem reproduksi pada wanita terdiri atas beberapa sistem, yaitu sebagai berikut. Ovarium, oviduk, uterus, vagina. Tekan tombol berikut untuk penjelasan lebih lanjut. Ovarium. Ovarium berfungsi menghasilkan sel telur. Oviduk. Oviduk berfungsi menyalurkan telur dari ovarium ke uretus. Uretus. Uretus berfungsi tempat pertumbuhan sel telur yang dibuahi. Vagina. Vagina berfungsi menerima sel-sel sperma dan jalan lahirnya bayi. Siklus menstruasi. Siklus menstruasi pada seorang wanita terjadi setiap periode tertentu, misalnya 28 hari. Perubahan-perubahan yang terjadi selama menstruasi menyangkut pemasakan sel telur dan penebalan dinding rahim guna menerima sel telur yang telah dibuahi. Dinding rahim akan luruh dan terjadi pendarahan. Peristiwa tersebut terjadi setiap bulan dan dikenal sebagai menstruasi. Fertilisasi. Peleburan sperma dengan sel telur dikenal sebagai proses fertilisasi atau pembuahan. Sperma ditampung dalam vagina, selanjutnya bergerak melalui uretus menuju saluran telur. Gangguan sistem reproduksi. Gangguan pada sistem reproduksi adalah sebagai berikut. 1. AIDS dan pencegahan penularannya. 2. Fase dan gejala HIV. 3. Pencegahan AIDS. 4. Gonorrhea atau kencing nanah. 5. Sifilis. 6. Herpes simplex genitalis. AIDS dan pencegahan penularannya. Penyakit yang terkait dengan reproduksi secara langsung adalah penyakit yang ditularkan melalui alat reproduksi seperti penyakit AIDS atau Acquired Immunodeficiency Syndrome yang disebabkan oleh virus HIV atau Human Immunodeficiency Virus. Fase dan gejala HIV. Terdapat beberapa fase dalam gangguan sistem reproduksi.
A. Fase 1, B. Fase 2, C. Fase 3. Tekan tombol berikut untuk penjelasan lebih lanjut. Gonorrhea atau kencing nanah. Gonorrhea adalah penyakit infeksi yang menyerang pada alat kelamin atau genitalia. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae. Gejalanya adalah rasa sakit dan keluar nanah pada saat kencing, serta keputihan berwarna kuning hijau pada wanita. Penyakit ini ditularkan melalui hubungan seksual. Sifilis. Sifilis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Penyakit ini ditularkan melalui hubungan seksual atau berhubungan badaniah yang intim atau ciuman, transfusi darah, penularan oleh ibu pada janin melalui plasenta. Gejala awal adalah borok pada tempat masuknya bakteri ke dalam tubuh, biasanya pada daerah sekitar kelamin. Herpes simplex genitalis. Penyakit ini disebabkan oleh virus herpes simplex tipe 2 yang menyerang kulit di daerah genitalia luar, anus, dan vagina. Gejala penyakit ini berupa gatal-gatal, pedih, dan kemerahan pada kulit di daerah kelamin.